Oke. Selamat malam Bapak Ibu. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan review 5 saham yang paling banyak diakumulasi Bandar untuk periode 19 sampai 23 Oktober 2020. Jadi untuk informasi aja bahwa untuk minggu depan perdagangan itu cuma 2 hari, 26 dan 27. Lalu 28, 29, 30 itu libur. Itu libur. Jadi kita efektif hari trading minggu depan itu cuma 2. Jadi tuh cuma 2 ya. Dan ini adalah list saham minggu kemarin, list akumulasi minggu kemarin. Ada Pakuwon, ada Rals, ada Demas, ada Indi, ada Adaro. Ini dua batu bara yang saya kira akan manggung, ternyata tidak, tapi it's okay. Demas, Rals, Lupuwon sementara ISG-nya naik 0,2%. ISG naik 0,2%. Oke. Jadi langsung aja kita ke list minggu ini. Kita ke list minggu ini tanpa berlama-lama. Yang pertama itu adalah saham Asri. Saham Asri. Ini saham Asri kita rekomendasikan juga kemarin di channel Telegram di sini. Di hari sebelum dia breakout, lalu breakout naik, terus sekarang naik lagi turun. Kemarin turun tapi so far masih akumulasi. Masih akumulasi. Jadi kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini ya tunggu aja. Ya, kurang lebih tunggu aja di kisaran 137 sampai 140 itu mungkin bisa entry lagi. Jadi tunggu aja, nggak usah terburu-buru untuk entry-nya. Ya, nggak usah terburu-buru. Kurang lebih 137 sampai 140 itu buat Asri. Nah, selanjutnya ada saham lain yaitu saham Cepin. Saham Cepin. Nah, saham Cepin ini buat saham Cepin. Sorry, tanggalnya salah. Oke, nah buat saham Cepin so far selama minggu kemarin di masa di masa konsolidasinya itu masih diakumulasi. Dan kemarin candlenya ya ini salah satu ciri karakteristik Cepin, candlenya panjang turun ke bawah, terus waktu closing, dekat closing ditarik lagi ke atas. Jadi Cepin so far ya masih akumulasi. Ini PD-nya ada 10,8 miliar. Apakah ini retail? Kalau menurut saya ini PD-nya bukan retail. Kenapa? Karena posisi investor retail lainnya atau broker retail lainnya itu ada di sebelah kanan atau di sisi seller. Ada YP, ada NI, ada KK, ada OD. Seperti itu. Selanjutnya Asri, Cepin, lalu ada MDKA. Jadi MDKA kemarin juga kita rekomendasikan di channel Telegram di sini. Di sini lalu naik, breakout sempat 4% 5% deh. Koreksi kalau saya salah, terus turun lagi menjelang penutupan. Kita lihat buat MDKA seperti apa. Buat MDKA masih akumulasi. Masih akumulasi. Coba kita lihat candle waktu breakout tanggal 23, akumulasi besar juga. Ini CC-nya udah dipastikan bukan retail. CC memang selalu, CC itu rata-rata banyak pemain besar di dalamnya daripada porsi investor retailnya. Nah, ini buat MDKA. Jadi udah breakout, paling kalau pullback pun kisaran 1840, 1400 1850, 1840, 1850 itu koreksi dia di situ. So far bandarmologinya masih menarik. Coba kalau kita lihat grafik bandarmologinya masih menarik juga sama. Targetnya kurang lebih ada di 1950 dulu. 1950 dulu. Ya, 1950 dulu. Itu buat MDKA. Selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada Bank Danamon lagi. Bank Danamon kita rekomendasikan di sini di candle putih panjang ini. Di candle putih panjang ini, tapi ternyata dia pullback dulu. Kemarin pullback, kita lihat bandarmologinya seperti apa. Bank Danamon ini sehari terakhir waktu candlenya turun di sini tanggal 23, akumulasi cuma nggak terlalu besar. Kita lihat per tanggal 19, akumulasinya cukup besar buat Bank Danamon. Dan bagi bagi Bapak Ibu kalau dilihat untuk Bank Danamon ini adalah data
apa namanya, data performance untuk bulan November dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Coba kita masukin Bank Danamon. Nah, Bank Danamon negatif ya. Oh iya, Bank Danamon negatif. Ini buat bulan September. Bulan Desember saya ingat saya Bank Danamon salah satu yang statistiknya paling oke untuk bulan November. Coba lagi Bank Danamon. Sorry. Ya, statistiknya negatif. Jadi itu buat Bank Danamon. So far bandarmologinya sih masih menarik sih. Paling ya maintain aja risknya. Kalau dia balik lagi di bawah berapa ini, 2400, kurang lebih 2430-an, itu mungkin perlu dipertimbangkan. Di situ resikonya. Artinya apa? Artinya ini dia tertembus lagi, balik ke support lagi, dan high-nya bisa batal. Nah, saham kelima ini sebenarnya sahamnya agak kurang liquid. Cuma ya oke lah, saya berani rekomendasikan dan Bapak Ibu perlu analisa lagi. Sahamnya adalah SQMI. SQMI ini sahamnya ini nggak terlalu liquid. Rata-rata transaksi hariannya 6 miliar, ya oke lah kalau masuk 10-20 juta masih bisa. Sampai 50 juta masih bisa. SQMI ini bandarmologinya 1 minggu terakhir so far masih akumulasi. Kalau kita lihat bandarmologi grafiknya, SQMI pun masih akumulasi terus. Candlenya udah mulai naik. Trennya udah mulai naik. Dari yang sebelumnya sideways, dia pelan-pelan naik satu. Ini SQMI. Jadi itu 5 sahamnya. Ada SQMI, ada ASRI, ada Cepin, ada MDKA, ada BDMN. Sama ada dua saham di satu grup yang mau red issue. Yang mau red issue yang saya nggak berani bahas di YouTube sebenarnya. Jadi silakan aja yang mau tahu sahamnya apa, bisa join ke grup Telegram di grup Pelajar Saham Plus. Silakan join aja gratis. Nanti bisa tahu dua saham itu apa sahamnya. Seperti itu. Oke. Mungkin cukup sampai di sini untuk videonya. Nggak sepanjang biasanya karena buatnya udah kemalaman, sorry. Thank you, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.